Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran PPKN kelas 9 dengan sistem daring oleh Bapak Edi Suprapto pada hari Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021 jam 8.30. Untuk itu anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua? Mudah-mudahan anakku sekalian di rumah adalah sehat-sehat semua dengan memperhatikan pesan protokol kesehatan, sehingga anak-anakku sekalian di rumah beserta keluarga betul-betul sehat dan bisa menjalankan aktivitas yang berguna, bermanfaat untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga, untuk bangsa dan negara. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, marilah pada kesempatan pagi hari ini kita sebelum memulai pelajaran berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa ini bisa mengantarkan kita dalam pembelajaran pagi hari ini bisa bermanfaat, lancar, dan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu marilah kita buka pada buku paketmu dan siapkan buku tulis serta pastikan bahwa HP kalian tersambung dengan pembelajaran yang ada di sekolah, sehingga betul-betul dalam sistem pembelajaran daring ini bisa saling menyambung, bisa mengisi pada aktivitas kegiatan pembelajaran pagi hari ini. Untuk itu, anak-anak sekalian, silakan dibuka pada bab 4 pada bukumu, khususnya pada bagian halaman 99, di mana pada pertemuan minggu yang lalu, semester 2 ini, minggu yang lalu adalah mempelajari makna persatuan dalam kebangsaan. Hari ini kita mempelajari bab 4 pada prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, dan ras, serta antar golongan. Untuk itu, kita lihat di situ pada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran diharapkan kalian bisa memahami dan mengidentifikasi. Sekali lagi, diharapkan kalian bisa memahami dan mampu mengidentifikasi tentang prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Itu adalah tujuan pembelajaran. Kemudian di dalam kompetensi inti, kalian diharapkan bisa memahami dan menerapkan pengetahuan baik faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena kejadian tampak mata. Kemudian kompetensi dasar yang hendak kita bahas di sini adalah menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, gender, dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian dalam indikator yang hendak kita capai diantaranya adalah diharapkan kalian nanti bisa mengidentifikasi permasalahan yang muncul dari berbagai kejadian keberagaman di masyarakat Indonesia. Yang kedua, indikator yang kita capai adalah kalian diharapkan bisa menemukan upaya menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman. Tentunya kalian nanti adalah bisa menjelaskan keberagaman masyarakat Indonesia. Itu adalah indikator yang kita capai. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan pada pagi hari ini, marilah kita memahami
Apa sih sebenarnya yang menjadi prinsip dalam keberagaman bangsa Indonesia sebagai usaha untuk menjadikan prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi apa saja sebenarnya yang menjadi prinsip supaya kita ini tetap bersatu di dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Yang pertama, anak sekalian, adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun kita berbeda-beda, kita wajib untuk selalu mengikatkan diri untuk bersatu. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu prinsip nasionalisme Indonesia. Artinya kita ini sebagai bentuk negara yang memiliki keberagaman itu, baik suku, agama, ras maupun antar golongan itu, hendaknya kita punya rasa mencintai tanah air. Karena tanah air kita yang merupakan negara Indonesia ini adalah merupakan negara kesatuan yang terdiri dari beberapa keberagaman itu, hendaknya kita cintai. Siapa lagi yang menyintai tanah air kecuali kalau kita sendiri sebagai bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman itu. Keberagaman itu adalah merupakan gambaran kebesaran bangsa kita yang berbeda dengan bangsa lain. Keberagaman jangan menjadikan perbedaan ini, jangan menjadikan pemisah, tetapi hendaknya menjadikan modal besar yang berbeda dengan negara lain. Insya Allah negara kita yang berbeda ini dengan modal keberagaman ini insya Allah menjadi negara yang besar dan bisa membangun pola toleransi yang penuh dengan tanggung jawab. Kemudian berikutnya adalah kebebasan bertanggung jawab. Artinya sebagaimana kita sebagai makhluk Tuhan, di samping bertanggung jawab pada diri kita sendiri, juga bertanggung jawab kepada sesama, juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kita ini setiap langkah selalu mengatakan diri bahwa kita ini adalah memiliki perbedaan. Janganlah perbedaan ini kemudian menjadikan kita berbuat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita berbuat adalah bertanggung jawab bahwa kita ini adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang penuh keberagaman, yang tidak ditanamkan dalam jiwa kita semuanya. Kemudian yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Prinsip wawasan Nusantara ini bahwa kita ini menggambarkan bagaimana kita ini atau bangsa kita ini cara pandangnya terhadap Nusantara ini. Bahwa negara kita ini merupakan kesatuan perbedaan keberagaman ini mulai dari politik, sosial, ekonomi, sampai dengan budaya, bahkan sampai dengan pertahanan dan keamanan. Jadi perbedaan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan ini dengan diwarnai mulai dari pola politiknya, mulai dari ekonominya, sosialnya, budaya, ideologinya, hendaknya menjadikan satu kesatuan yang utuh sehingga menjadi bangsa kita ini punya wawasan Nusantara, bahwa kita ini adalah merupakan satu kesatuan dari Sabang sampai dengan Merauke. Kemudian yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Yang terakhir ini adalah bahwa prinsip persatuan pembangunan ini menggambarkan bahwa kita ini sudah merdeka. Hendaknya kita mari bersama-sama untuk mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai pembangunan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia ini, yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah cita-cita bangsa kita. Tentunya ini bisa terwujud jika kita adalah bisa mengikatkan diri, membentuk persatuan dalam pembangunan. Untuk itu adalah demi mewujudkan cita-cita bersama. Jangan sampai keberagaman mulai dari suku, agama, ras, budaya, sampai dengan antar golongan ini menjadikan pemecah, melainkan menjadi alat pemersatu untuk menjadikan negara kita ini menjadi negara yang besar dengan perbedaan-perbedaan sebagai khasanah untuk membangun negara kita ini menjadi betul-betul membentuk negara Indonesia yang jaya, yang merdeka untuk mencapai masyarakat adil makmur sebagaimana yang dikatakan oleh bangsa kita. Untuk itu anak-anak sekalian, sekian pembahasan materi tentang prinsip persatuan
dalam keberagaman ini, suku, agama, ras, dan antar golongan. Mudah-mudahan bermanfaatnya. Selamat untuk melihat kembali, memahami kembali pada bukumu itu, yang pada awalnya tadi sudah saya suruh buka pada halaman 99 sampai dengan 101 itu. Setelah itu, tidak kalah pentingnya pada akhir kegiatan ini, marilah anak-anakku sekalian, sebelum akhir kegiatan ini, yang menjadi tugas pokok pada kalian, yang pertama, kalian ambil manfaat yang diperoleh dari pembelajaran pada pagi hari ini. Apa manfaatnya mempelajari keberagaman ras, agama, antar suku, dan golongan. Yang kedua, diantaranya kalian, apa sikap yang harus kalian peroleh dari proses pembelajaran ini. Setelah kalian memperoleh hal tersebut, apa rencana sikap kalian untuk melanjutkan atau melakukan kegiatan setelah mendapatkan pelajaran ini. Jadi yang pertama, kalian ambil apa manfaatnya mempelajari keberagaman ini. Yang kedua, kemudian apa yang kalian peroleh, sikap yang kalian peroleh. Setelah itu bagaimana setelah kalian peroleh itu untuk melakukan sikap berikutnya. Yang tidak kalah pentingnya, yang tugas pokok diantaranya kalian adalah untuk mengisi pada tugas mandiri 4.2 pada bukumu paket halaman 101. Di situ ada tugas untuk dikerjakan. Dan kalau kalian menyetel pada video ini, maka kalian bisa melihat pada gambar yang terakhir itu prinsip persatuan dalam keberagaman suku agama itu. Untuk itu anak-anakku sekalian, cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat pada diri kita semua dan bermanfaat bagi orang tua kita, bangsa, dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk anak-anakku, semoga kalian bisa mengerjakan tugas dan sukses selalu. Bagi anak-anakku, semoga tetap sehat dan bisa melaksanakan aktivitas dan berjumpa kembali pada materi berikutnya di minggu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.